Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Marsuki dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang Situational Crisis Communication Theory. Dosen pengampu Kak Suryanimusi Esos MIKOM pada mata kuliah Studi Kasus Public Relation. Situational Crisis Communication Theory atau biasa disingkat SCCT. SCCT sebagai teori komunikasi dikemukakan dan dibahas secara rinci oleh Timothy W. Cobbs. Dikutip dari Cobbs 2007, Cobbs menjelaskan bagaimana SCCT dapat dipraktikkan dalam situasi tertentu dan karakteristik situasional macam apa yang memungkinkan perusahaan menerapkan SCCT. Menurut Combs, SCCT mencakup kerangka kerja berbasis bukti untuk memahami bagaimana memaksimalkan perlindungan reputasi yang diberikan oleh komunikasi pasca krisis. Dikutip dari Combs 2007, setidaknya ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penerapan SCCT. Berikut ini adalah strategi dan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Yang pertama, strategi respon krisis. Membangun kembali harus digunakan untuk krisis dengan atribusi tanggung jawab yang rendah, ditambah dengan sejarah krisis serupa dan atau reputasi sebelumnya cenderung negatif. Yang kedua, strategi respon krisis atau mengurangi harus digunakan untuk krisis dengan atribusi tanggung jawab krisis yang rendah atau krisis kecelakaan yang tidak memiliki riwayat krisis serupa dan reputasi sebelumnya merupakan reputasi yang netral atau positif. Yang ketiga, korban dapat digunakan sebagai bagian dari respon atas kekerasan di tempat kerja, perusahaan produk, bencana alam, dan rumor. Combs 2007 menyediakan 10 strategi respon krisis yang dapat membantu manajer krisis melindungi aset reputasi serta membantu dalam mempersiapkan dan menanggapi krisis. Ke-10 kategori strategi respon krisis tersebut dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, deny atau menyangkal, dengan kategori attack the accuser atau menyerang penuduh, denial atau menolak adanya krisis, dan scapegoat atau melempar kesalahan. Yang kedua, diminish atau mengurangi, dengan kategori excuse alasan dan justification atau pembenaran. Yang ketiga, rebuild atau membangun kembali, dengan kategori compensation atau memberi kompensasi dan apologi atau permintaan maaf. Yang keempat, bolstering, dengan 3 kategori, yaitu reminder atau mengingatkan kembali kinerja positif perusahaan, retention atau menyanjung stakeholder dengan prestasi perusahaan, dan victimate atau menyatakan bahwa dirinya adalah korban. Ada beberapa langkah evaluasi sebagai bagian dari proses untuk strategi krisis, yaitu yang pertama, strategi respon krisis utama. A. Mengurangi. Pada teori ini yang berupa alasan atau excuse, pemerintah Indonesia dapat meminimalkan tanggung jawab atau bebannya dengan menunjukkan niat untuk tidak menyakiti dan menuntut ketidakmampuan negara untuk mengontrol peristiwa yang memicu krisis, menimbang bahwa kasus ini dikategorikan sebagai bencana alam. B. Membangun kembali atau rebuild. Kompensasi atau compensation merupakan strategi yang mengacu pada menawarkan uang atau hadiah lain kepada korban. Yang kedua, strategi respon krisis sekunder. Mendukung korban adalah di mana pemerintah dapat mengklaim dan menyebutkan bahwa mereka juga menjadi korban dalam krisis tersebut. Dengan menempatkan pemerintah sebagai korban,
masyarakat dan korban dapat melihat krisis dalam skala yang lebih besar. Ekspektasi dari strategi ini bertujuan untuk mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa dampak krisis sangat besar. Model Situational Crisis Communication Theory terdiri dari beberapa elemen. Combs dan Holliday pada tahun 2010 membagi model SCCT menjadi 7 elemen yang terdiri dari 1. Crisis Responsibility, 2. Crisis History, 3. Prior Reputation, 4. Crisis Response, 5. Affect, 6. Organization Reputation, dan 7. Behavioral Intention. Ya, mungkin itu saja penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.